Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-6. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Di pembelajaran yang lalu, kita sudah membahas tentang langkah-langkah mengembangkan ide pokok. Yang pertama, mulai dari menentukan ide pokoknya dulu. Setelah itu, membuat kalimat yang berisi ide pokok. Kemudian, mengembangkan kalimat yang berisi ide pokok menjadi beberapa kalimat. Dan menyusun kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu. Nah, coba kita amati dulu gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar Pak Rudi sama Edo. Kelihatannya mereka sedang bersih-bersih ya di sini. Nah, setelah mengamati gambar, yuk kita coba membuat paragraf dari gambar tersebut. Kita coba buat satu paragraf dari gambar tersebut ya. Pertama, untuk membuat satu paragraf, kita tentukan dulu ide pokok dari paragraf tersebut. Nah, ide pokoknya adalah tentang membersihkan kandang kelinci. Tadi kan gambarnya sedang membersihkan kandang kelinci. Maka ide pokok yang kita ambil adalah membersihkan kandang kelinci. Setelah menentukan ide pokok, kita membuat kalimat yang di dalamnya ada ide pokoknya. Nah, kalimat yang berisi ide pokok di sini, pada suatu sore, Edo dan Pak Rudi membersihkan kandang kelinci bersama-sama. Ini adalah kalimat yang berisi ide pokok. Kalimat yang berisi ide pokok ini disebut dengan kalimat utama atau kalimat pokok. Setelah membuat kalimat yang berisi ide pokok, langkah yang ketiga, mengembangkan kalimat yang berisi ide pokok ini jadi beberapa kalimat. Ini kan baru satu kalimat, ini kalimat pokoknya atau yang kalimat yang berisi ide pokok. Kita buat kalimat-kalimat yang pengembangan dari ide pokok tersebut. Di sini kalimat yang pertama, kalimat yang selanjutnya, Pak Rudi memberikan Edo sarung tangan agar tangannya tidak kotor. Ini namanya kalimat pengembang. Ya, kemudian setelah menggunakan sarung tangan, Edo mulai membantu Pak Rudi. Kemudian Edo memasukkan sisa makanan kelinci ke keranjang. Kalimat selanjutnya, kotoran kelinci-kelinci tersebut pun tak lupa disapu. Kandang kelinci harus dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Pengembangan kalimat ini disebut dengan kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Nah, baru yang keempat, menyusun kalimat yang sudah kamu tulis ini menjadi satu paragraf yang padu. Kita gabungkan antara kalimat yang berisi ide pokok dengan kalimat pengembang. Jadi seperti ini. Lihat di sini, kalimat yang Ibu warnai dengan warna merah dan ada garis bawahnya, ini adalah kalimat yang berisikan ide pokok. Ya. Ini yang warnanya merah dan Ibu beri garis bawah adalah kalimat yang berisikan ide pokok. Yang warnanya hitam dan seterusnya ini adalah kalimat pengembang. Oke, paham sampai sini ya? Nah, selanjutnya, siapa yang tahu ini gambar apa? Betul, ini adalah gambar kelelawar. Kalau yang ini? Iya, ini adalah lalat. Tahukah kamu apa perbedaan kedua hewan tersebut? Kalau persamaannya pasti tahu ya. Kedua hewan ini memiliki alat gerak yang sama, yaitu sayap. Tapi kedua hewan ini memiliki perbedaan utama. Apa ya perbedaannya? Perhatikan, di sini kelelawar adalah termasuk hewan vertebrata. Sedangkan lalat termasuk hewan invertebrata. Itu perbedaan utamanya. Kelelawar vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan lalat adalah invertebrata atau yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, sekarang kita lihat apa saja perbedaan antara hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Perbedaan yang pertama, kalau vertebrata itu hewannya punya tulang belakang. Sedangkan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Perbedaan yang kedua, Kalau hewan vertebrata itu punya bentuk tubuh atau bagian tubuh yang umum, kepala,
leher, badan, kaki itu adalah hewan vertebrata. Sedangkan invertebrata itu susunan tubuhnya lebih sederhana. Perbedaan yang ketiga, kalau vertebrata itu punya alat pencernaan yang memanjang dari mulut sampai ke pembuangan. Ya, kalau invertebrata alat pencernaannya masih sederhana. Ini ya perbedaannya, jadi ada 3 perbedaan umum antara hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, lihat di sini, kita lihat ada kelelawar dan ada lalat. Nah, kelelawar ini kan perbedaan utamanya dengan lalat adalah kalau kelelawar hewan yang bertulang belakang, sedangkan lalat itu tidak bertulang belakang. Kita lihat. Mana sih yang disebut dengan tulang belakang? Nah, ini adalah gambar rangkanya kelelawar. Lihat di sini, ada rangka yang tengah-tengah ini yang ibu tunjuk dengan panah. Ini disebut dengan tulang belakang. Sedangkan kalau lalat itu nggak punya. Ya, lalat tidak punya rangka seperti kelelawar ini. Makanya kelelawar disebut hewan bertulang belakang, sedangkan lalat tidak bertulang belakang. Apalagi ya contoh-contoh hewan vertebrata? Ada banyak, ada sapi, ada kucing, kemudian ada burung, kemudian ikan, ada lagi hewan buaya. Itu contoh-contoh hewan vertebrata. Kalau invertebrata, ada capung, kupu-kupu, lalat, kemudian ada cacing, ada ubur-ubur, siput, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk materi tentang gambar ilustrasi. Di sini, untuk membuat satu gambar ilustrasi, ada 3 tahap yang harus kalian ikuti. Yang pertama, sebelum membuat gambar ilustrasi itu kalian harus menentukan temanya dulu. Temanya apa yang mau kalian buat jadi gambar. Jadi temanya itu harus sesuai dengan teks yang akan diilustrasikan. Misalnya ada teks yang bercerita tentang kelinci yang sedang melompat-lompat di taman. Maka nanti kamu gambarnya harus berkaitan dengan di situ gambar itu ada kelinci dan kelinci itu ada di taman. Jangan gambar kelinci tapi kelincinya ada di hutan. Karena diceritanya kelinci yang sedang di taman, bukan kelinci yang sedang di hutan. Jadi, tema harus sesuai dengan teks yang akan diilustrasikan. Yang kedua adalah membuat gambarnya. Kalau temanya sudah tahu, maka lanjutkan dengan membuat gambarnya. Biasanya membuat sketsa gambarnya itu pakai pensil dulu. Setelah dibuat gambarnya, baru diwarnai. Warnai itu dengan menggunakan alat-alat mewarnai, misalnya pensil warna, ada juga yang pakai cat air, pakai krayon, atau bisa juga pakai spidol. Baik, cukup sekian ya penjelasan Ibu pada pembelajaran ini. Mudah-mudahan kalian mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.